Halo guys, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini untuk mengisi hari libur anak-anak sekolah, kita mau membuat figura dan kolase untuk mengingatkan kembali anak-anak atau pelajaran yang sudah lalu. Jadi kita singgung lagi di rumah, Bun. Ayo kita pelajari bersama-sama ya, Bun. Jadi kita sediakan dulu kertas kartonnya, kita potong sesuai yang kita mau ukurannya. Lalu keempat sisinya kita gunakan ranting yang udah kering, Bun. Jadi saya membuat rantingnya dua sisi lebih panjang, yang dua sisinya juga pendek karena menyesuaikan dengan foto yang saya punya, Bun, gitu. Nah, sekarang anak-anak mengelem dulu. Kakaknya mengelem dulu pinggir-pinggirnya supaya nanti bisa lengket rantingnya. Nah, di sini kita menggunakan lem fox ya, Bu. Kalau Bunda juga mau sama sisinya itu boleh juga, rantingnya sama semua panjangnya boleh. Yang mana lebih enak dilihat aja, Bun. Saya begini kan karena saya mempunyai foto. Itu. Setelah itu saya di sini menggunakan lem fox ya, Bun. Kalau memang ada lem yang lain yang lebih rekomen, bolehlah di komen. Itu, Bun, kita di sini saling sharing ya. Nah, setelah udah dibuat lemnya, anak saya mulai merekatkan itu rantingnya satu persatu. Agak lepas juga sih dari bantuan mamanya gitu, Bun. Saya di sini bantuin untuk ngelem, soalnya kadang terbuka. Kalau anak-anak kan kayak gini ya, Bun. Karena saya tahu anak saya itu kalau dalam karya saya itu kurang, Bun. Bahkan menulis pun paling malas dua-duanya, Bun. Yang satu tuh menempelkan aja itu nggak bisa itu, Bun. Paling malas, nggak mau, capek katanya tangannya. Jadi memang setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan ya, Bun. Kalau anak saya mungkin dia bisanya lebih fokus untuk belajar, menghafal lebih cepat menangkapnya, tapi untuk menulis, mewarnai, menggambar, apapun itu untuk karya seni paling nggak bisa, Bun. Harus diasah terus. Cuman bukan berarti kalau anak kita nggak bisa, oh ya sudah nggak bisa. Nggak. Ada yang pintar, kasih vitamin bisa. Oh, anak pintar bisa juga. Anak-anak itu bisa pintar karena kita sering mengajarnya di rumah, mempelajarinya di rumah, mengajarinya terus-terusan, pasti bisa. Nggak ada anak-anak pada dasarnya itu nggak bisa. Bisa, asalkan kita yang menjadi orang tuanya itu bekerja sama, kita juga ikut membantu, memberitahu gitu, Bun. Saya bukan menggurui, Bun, tapi saya begitu sama anak saya. Dari dulu itu dia memang nggak suka menulis, tapi kalau menghafal dia cepat. Nah, kalau begitu terus, Bun, nggak mungkin dong kalau ke sekolah nggak menulis. Nah, dari situ saya mulai menyuruh dia menulis, memberikan waktu. Contohnya 5 menit nih, wajib siap. Terus wajib rapi. Gitu, karena kan ke sekolah itu nggak lagi dituntut untuk wajib harus bisa menulis ya, karena dari TK sudah diajarkan. Dia bisa menulis, Bun, tapi malas. Nah, dari itu saya selalu mendampingin, Bun. Kayak begini kan, dia paling nggak suka excited. Cuman kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain mungkin agak kurang ya, Bun. Maksudnya mungkin hasilnya, perpaduan warnanya. Nah, di sini kita mendampingin, Bun. Kadang kalau pulang sekolah kita bertanya apa kekurangannya di sekolah itu apa, kelemahannya apa. Jadi kita asah di rumah, Bun. Bukan kasih vitamin terus biar pintar. Anak tidak, Bun. Anak juga bisa pintar kalau diajarin sama orang tuanya. Karena yang berperan aktif sebenarnya itu orang tuanya, Bun. Di sekolah itu hanya sebentar waktunya untuk guru. Di sana pun hanya mungkin sedikit diajarin dan diujinya yang lebih banyak. Jadi di rumah itu memang wajib kita untuk mengajari anak. Gak cuma anak yang belajar, Bun. Saya sebagai emaknya juga belajar, Bun. Apalagi di saat ujian. Anak ujian, orang tua yang deg-degan. Iya nggak, Bun? Bunda-bunda di luar sana juga ngerasain nggak apa yang saya rasakan?
Soalnya apalagi anak saya yang nomor 2 ini yang cowok, aduh pelik banget. Susah banget bun. Nah inilah kan, membuat kolase aja hanya bagian di bawah menaranya aja nggak selesai tuh bun. Nah kakaknya saya bantu untuk rekomendasi warna ini kayaknya cantik kak gitu. Nah saling dibantu untuk ngelem bun. Kita juga saling cocokkan warna manik yang di sebelah kiri dan kanan supaya dia itu enggak bercampur-campur warna. Kalau memang kirinya itu mulai dari biru, kanannya juga mulai dari biru, jadi biar serasi bun. Nanti juga bagian atas sama bawah itu begitu juga bun, diserasiin. Contohnya bagian atas ada putihnya, bawah juga harus ada putihnya bun, biar nggak terlalu banyak warna dan mencolok, jadi dia berkumpul warnanya. Kayak kalau biru biru, hijau hijau gitu, entah di pertengahan ada putih, di pertengahan kiri juga harus ada putihnya gitu bun. Jadi anak saya ini kalau kita belajar di rumah begini suka dia, karena kita sambil cerita. Tapi kalau udah di sekolah kan nggak boleh cerita bun, terus harus tertib, jadi kayak merasa tertekan bun. Namanya juga anak-anak kan pada dasarnya pengennya bercerita terus sama kawan. Nah memang di sekolah peraturannya nggak boleh ngobrol ya, di rumah pun kalau kita lagi fokus belajar ya memang nggak boleh mengobrol, apalagi di sekolah yang mempunyai peraturan. Nah ini udah hampir siap ya bun, yang adanya pun belum juga kelar-kelar itu bun. Tengoklah, masih membuat warna hijau aja, bawahnya hijaunya pun beda bun. Dibuatnya lah kirinya hijaunya gelap, dibuatnya kanannya hijaunya terang. Tapi terserahlah bun, kita nggak boleh memaksakan kehendak kita untuk anak itu ikutin apa yang kita mau. Dia udah bisa aja melengket begitu, saya sudah bersyukur bun. Jadi kita pelan-pelan untuk mengajari anak itu, pelan-pelan, nanti lama-lama juga bisa. Kalau udah dibiasakan nanti bisa sendiri. Nah ini udah hampir selesai bun, cuman karena rantingnya ini nggak lurus, masih ada yang bengkok, jadi kadang lepas manik-maniknya di atas. Ini udah kelar kan, tapi masih ada yang copot terus. Nah kita bagusin lagi, kita lem lagi, karena kan lem fox ini harus kering dulu baru dia nggak lengket. Nah sementara kita udah mau cepat-cepat mau melengketkan fotonya, artinya ya masih belum kering pun kita tetap pasang fotonya. Nah di sini kita koreksi ulang, kadang lemnya itu copot, jadi ini kita melemkan yang copot tadi bun, mungkin kebanyakan lemnya jadi dia jatuh. Nah setelah itu, setelah kita bagusin, kita koreksi semua sudah bagus. Nah kita siap-siap untuk mengelem fotonya bun. Kita pakai lem kertas aja di bagian fotonya, bagian belakang fotonya, biar kita lengketkan di kertas kartonnya bagian tengahnya. Nah ini sudah siap kan, kita lengketlah fotonya bun. Nah begitu senangnya anakku itu melihat fotonya udah dilengket, karena kemarin di sekolah nggak boleh dibawa pulang, yang ada fotonya ditinggal di sekolah, jadi yang ini kita buat untuk di rumah kita. Nah ini udah selesai bun, inilah hasilnya yang kita buat pagi ini. Nah teng tereng deng, lumayan lah bun. Karya saya guys, saya membuat anting dan gelang guys. Nah inilah anak saya. Thank you for watching.